dengan suara Al-Masih memanggil padaku. Air berhayat aku beri, senangkan nyawamu. Ku datang padanya, cepat meminum airnya. Tiada lagi aku haus, ku hidup olehnya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar, tentu jiwamu rasa damai senang nyaman. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, Allah kami yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya. Di kesempatan jam 9 menjelang 10 ini, kami umatmu, jemaat Eklesia, berlutut di hadapanmu menerima kebenaran firman-Mu. Kami saja tidak layak, tidak mampu. Kami mengundang Allah Yesus dan Roh datang di tempat ini. Firman ini dari awal hingga selesai, kuasa-Mu nyata di tempat ini, kepintaran-Mu, kemampuan-Mu nyata di tempat ini, supaya kami menerima dengan baik, mengerti dalam firman ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus yang mengajar dalam kebenaran firman dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik umat Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Sekali lagi dengan semangat. Salam. Baik, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Mengapa kita tepuk tangan untuk Tuhan? Dunia ini ada banyak masalah dan tantangan kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu setia dan adil dalam kehidupan. Ada amin. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Yang kedua, nama saya Metusale Pekei, orang tinggi tapi saya biasa tinggal di sini. Dari Tete datang ke sini. Jadi saya tinggal di Kopabutu, di Jemaat Marnata. Kemarin Ketua Kalasis dia mutasi,
saya SK dapat di sini di Jemaat Eklesia. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan dan gembala ketiga saya dapat di sini. Kita masuk dalam firman Tuhan di siang hari ini. Injil Matius pada pasal 11 ayat 28 pergi 30 dan Matius 8 ayat 16 dan Matius 9 ayat 2. Siapa yang dapat bisa baca? Matius pasal 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Matius pasal 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Baik, terima kasih untuk jauh pembacaan teks firman Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati. Kita memberikan teks pembicaraan pada siang hari ini. Umat Tuhan, kepada siapa kita pergi untuk masalah beban berat? Sekali lagi, umat Tuhan, kepada siapa kita harus pergi untuk masalah beban berat? Kalau kita masalah, kita harus pergi untuk menyelesaikan masalah. Orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus melihat Yesus berkata kepada umat, "Mari kepadaku orang yang letih lesu. Aku memberikan apa?" Dunia ini ada banyak masalah dan tantangan yang kita hadapi. Jadi umat Tuhan, kita harus perlu untuk mencari menyelesaikan masalah. Dunia ada kepala suku, ada dokter, ada guru. Kalau kita masalah, kita cari untuk kepala suku. Supaya masalah ini apa? Mengaman, damai, putuskan. Kalau kita sakit, kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke rumah sakit. Kita cari dokter. Kita cari mantri supaya sakitmu kita apa? Sembuh. Kalau kita masalah pun juga kita cari desa dan kepala suku supaya masalah ini harus selesaikan. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya beban berat ini, kita cari siapa? Kita cari siapa? Kita cari Yesus. Dialah yang menyelesaikan masalah dosa, masalah kesakitan. Dunia tidak ada satupun yang menyelesaikan dosa dan masalah kita. Hanya oleh Allah Yesus dan Roh. Dia sanggup untuk menyelamatkan. Dia sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Dia sanggup untuk membebaskan. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu
mari kita beban berat bawa di hadapan Allah. Dia sanggup untuk menyelesaikan segala beban berat kita dalam kehidupan ini. Beberapa hal yang kita belajar di siang hari ini. Yang pertama, kepada siapa kita harus pergi beban berat dosa kita. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa kita yang menyelamatkan, menguncikan, tidak ada yang dunia ini. Hanya oleh Yesus. Masalah dosa ini menguncikan hanya oleh Yesus saja. Kita pergi di mana pun juga tidak akan dapat. Orang yang dokter proposal pun juga masalah dosa ini tidak akan menguncikan, melepaskan, membebaskan. Tapi hanya siapa? Masalah dosa ini Yesus sanggup untuk menguncikan segala dosa kita. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah dosa ini mari kita bawa di hadapan Allah. Allah bisa sanggup untuk menyelamatkan umat manusia. Dunia ini Allah melihat dunia kegelapan menutupi segala dosa manusia. Maka itu Tuhan Allah mengutuskan anak yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk semua orang harus membebaskan dalam tawanan dosa. Tuhan Yesus datang di bumi untuk manusia dalam sarang setan harus keluarkan. Dia maksud dan tujuan Tuhan Yesus datang bumi untuk masalah dosa. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka masalah dosa tidak ada orang lain yang membebaskan kita. Hanya oleh siapa? Hanya oleh Yesus Kristus. Anak satu-satunya, Yohanes pada pasal 3 ayat 16. Anak tunggal yang datang di bumi untuk membebaskan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa orang yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Maka itu ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa kita, beban kita serahkan kepada Tuhan Allah. Dialah yang layak untuk menguncikan segala dosa kita. Kita jangan cari orang bilang dia itu baik. Orang yang biasa apa dosa ini melepaskan di situ, jadi teman kita harus pergi, tidak boleh percaya. Ini nabi palsu. Jadi masalah dosa ini hanya oleh Allah Yesus dan Roh yang bisa layak untuk menguncikan segala dosa kita. Tidak boleh cari di tempat lain. Jadi di kesempatan ini ibu bapa, mari kita bawa di hadapan Allah, bawa di hadapan firman Tuhan, bawa di hadapan gereja, supaya dosa bisa diampuni. Terbentuk manusia baru dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa kita harus pergi untuk masalah damai hati kita. Orang yang berdosa tidak akan damai dalam kehidupan kita. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau tanya, orang yang tidak tahu firman Tuhan, dalam hati mereka ada damai atau tidak? Mereka tidak akan damai. Mereka tidak akan damai dalam keluarga. Mereka tidak akan damai dalam suku. Mereka tidak akan damai dalam kehidupan mereka. Maka itu ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang ada dosa, mereka tidak akan damai dalam kehidupan. Maka mari kita mencari untuk damai hati kita.
Kalau orang yang berdosa tidak akan damai dalam kehidupan. Mari kita mencari untuk kedamaian. Kedamaian itu di mana? Jangan cari-cari dunia. Jangan cari-cari orang yang pintar. Jangan cari-cari orang yang besar. Tapi kedamaian itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau hati kita bermusuh, mari kita mendamaikan. Kita mencari mendamaikan dalam firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Allah. Mari takuti kepada Tuhan Allah. Mari mendekati kepada Tuhan Allah. Disitulah mendamaikan hati kita. Tidak ada hal lain yang dunia ini. Mari kembali ke firman Tuhan. Mari kembali kepada gereja. Mari kembali kepada Tuhan Allah. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang. Dia mendamaikan dunia. Orang yang jahat. Orang yang baku musuh antara satu sama lain. Itulah yang Tuhan Yesus mendamaikan di bumi ini. Maka itu ibu bapa kita harus cari mendamaikan. Itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita harus cari kepada Tuhan Allah. Disitulah yang kita ketemu untuk mendamaikan itu. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kepada siapa kita harus pergi untuk rasa aman bagi jiwa kita. Mendamaikan jiwa ini dunia tidak ada. Bukan akal pikiran kita. Bukan nabi palsu. Nabi-nabi di dunia. Orang proposal dunia. Orang yang pejabat-pejabat. Tidak akan mendamai dalam akal pikiran jiwa kita. Hanya oleh siapa? Hanya oleh Yesus. Dialah yang lebih tahu. Dialah yang lebih untuk mendamaikan akal pikiran kita. Yang tidak aman bisa amankan. Tanpa Yesus tidak akan mendamai dalam akal pikiran kita. Kalau ada Yesus, bagaimana kita bisa mendamai dalam pikiran yang masalah, pikiran yang sakit, pikiran yang tidak aman? Dengan Yesus bisa aman, bisa menyelesaikan. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, kepada siapa kita harus pergi akhir hidup kita? Kepada siapa kita pergi? Saya tanya, langit dan bumi akan berlalu. Terakhirnya ibu bapa kamu pergi ke mana? Kepada siapa? Kepada neraka atau surga? Hah? Kita datang di sini, tujuan kita pergi ke mana? Hah? Kita pergi ke mana? Pilihan berada kembali kepada kita masing-masing. Tidak ada satu orang yang paksa kamu pergi ke situ, saya pergi ke situ. Tidak ada. Tidak ada paksa-paksa. Tapi masuk surga dan neraka itu kembali ke siapa? Surga atau neraka itu kembali kepada kita masing-masing. Kembali ke pilih kita masing-masing. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tolong baca. Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapa, dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan berada di tangan kita masing-masing. Hari ini saya pergi kemana? Saya mencari Tuhan Allah atau saya mencari iblis? Itu kembali kepada kita masing-masing. Hari ini kita pilih. Nanti terakhirnya itu saya pergi kemana? Neraka atau surga? Itu kembali kepada kita masing-masing. Tuhan kasih kesempatan untuk kita. Semua beban berat bawa kemana? Penyembah berhala atau akal pikiran manusia di dunia, atau kita pergi kemana? Kepada Tuhan Allah. Itu kembali kepada kita masing-masing. Hari ini Tuhan kasih kesempatan. Mari kita bawa kepada Tuhan Allah. Kita serahkan kepada Tuhan Allah. Dan kita mencari kepada Tuhan Allah. Dialah yang layak untuk menyelamatkan kita manusia. Terakhirnya kita kembali kepada Tuhan Allah. Ada amin. Mari kita, ibu bapa, hidup kita ini serahkan kepada Tuhan Allah. Jangan serahkan dunia ini. Jangan serahkan kepada sembarangan di dunia ini. Tetapi hidup kita 66 anggota tubuh ini serahkan kepada Tuhan Allah. Dia layak untuk memimpin dalam hidup ini. Dia layak untuk menyelamatkan dalam dunia ini. Dia layak untuk nanti terakhirnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ibu bapa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti terakhirnya itu kembali kepada Dia. Terakhirnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang kita utamakan hidup ini. Jangan sandar ke orang. Hidup kita jangan ikut-ikut orang. Dan hidup ini dia teman juga jalan, jadi saya juga jalan. Itu tidak boleh. Kalau kita seperti itu yang kita buat, nanti terakhirnya itu kita pergi kemana? Kita pergi kemana? Neraka atau surga? Kalau orang yang buat seperti itu, dia juga jalan juga, jadi saya juga jalan. Dia juga percaya, jadi saya juga percaya. Dia juga ikut Tuhan Allah, jadi saya juga ikut. Itu tergantung kepada orang. Seperti itu tidak akan berhasil dalam dunia ini. Mereka tinggal dalam beban berat. Nanti terakhirnya mereka masuk dalam neraka. Tetapi surga itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Saya datang di sini tujuannya untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Tujuannya untuk melepaskan beban berat. Tujuannya untuk saya sendiri harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Tujuannya untuk saya harus ambil pahala di surga. Baik, tadi pembicaraan memberikan tema kepada siapa harus pergi untuk masalah beban berat ini. Dunia tidak ada satu orang pun yang bebaskan, meringankan. Tetapi hanya oleh siapa? Hanya oleh Yesus saja yang melepaskan, membebaskan. Jangan cari-cari dunia yang akal pikiran manusia yang mereka buat sesuatu. Tidak boleh percaya. Kita anak Tuhan, kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Dia yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dialah yang membebaskan umat manusia. Dialah yang kemudi dalam hidup kita. Baik, firman Tuhan di siang hari ini sampai di sini.
Bapa di dalam sorga, kami boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya suasana sorgawi sudah terjadi. Kami sudah dengar firman Allah bahwa di dalam Yesus segala beban berat kami dapat ditanggung, sehingga kami memiliki Yesus, memiliki segalanya sampai kehidupan yang kekal. Puji Tuhan ya Bapa, firman Allah ini terus menjadi berbuah dalam kehidupan kami jemaat eklesia ini, sehingga dalam kehidupan ini kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah, sehingga hidup kami mengenangkan di hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu selama 24 jam dalam kehidupan dunia nyata kami. Berkati kami semua yang menyambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga hidup dapat diberkati Tuhan di hari-hari ke depan. Jemaat Tuhan, di saat ini kami tinggalkan tempat ini. Kami kembali ke dalam dunia aktivitas kami, dunia nyata kami. Di sana ada pencobaan, di sana ada kejahatan. Tuhan lepaskan kami dari pencobaan, dari kejahatan. Buat kami berhasil dalam segala tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain Tuhan nyatakan. Sehingga biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ini doa dan sembahyang kami di akhir ibadah ini. Kami berdoa yang bepergian jauh Tuhan memberkati dan Tuhan bersama. Yang tinggal di sini Tuhan memberkati dan bersama di Enaro ini. Sehingga biarlah nama Tuhan begitu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Aktivitas ini ya Bapa. Sebab itu jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang tidak pernah berubah dari Allah sumber segala kasih. Oleh anugerah Yesus Kristus, sahabat sejati kita, pelepas jiwa kita. Oleh anugerah Roh Kudus, penghibur, pengajar kita, senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kali menjemput saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat.